Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmatnya, sehingga kita senantiasa dicurahkan berbagai macam kenikmatan. Shalawat serta salam teruntuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kurban pada hari raya Idul Adha. Yang akan saya sampaikan terkait dengan penjiwaan daripada kurban, supaya nanti punya nilai takwa, punya nilai keikhlasan, sehingga nanti diterima oleh Allah. Setelah syariatnya kita penuhi, marilah terkait dengan pengelolaan jiwa kita, supaya nanti kurban kita bisa diterima oleh Allah. Terkait dengan kurban, dalil yang umum sebagaimana kita sudah ketahui dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya kami telah memberimu, hai Muhammad, kal kautsar, seperti kausar. Jadi banyak sekali dengan berbagai macam penafsirannya tentang makna daripada Al-Kautsar. Yang jelas ayat ini pun juga bisa kita pahami bahwa kita pun itu sudah diberi oleh Allah sangat banyak sekali. Karena kita sudah diberi oleh Allah banyak sekali, maka fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah dan berkorbanlah. Jadi kita mengatakan bahwa kita kurban, kita sholat itu karena memang kita sudah diberi banyak sekali oleh Allah. Artinya sudah semestinya kita kurban. Karena Allah sudah beri banyak, semestinya kita kurban. Dalam surat Al-Quraish, surat 106 ayat 3, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita itu supaya menyembah kepada Allah dalam artian beribadah secara luas, dalam hal ini korban. Karena apa? Karena kita sudah dicukupkan rezekinya oleh Allah dan diberi keamanan oleh Allah. Jadi ayat ini bisa difahami dari dua ayat tadi bahwa karena kita itu sudah diberikan oleh Allah yang banyak, yang cukup, maka semestinya kita berkorban. Jadi berkorban itu suatu kewajiban yang semestinya kita lakukan. Jadi seakan-akan itu kita sudah tidak mengharap apa-apa lagi, karena sudah diberi kita. Dalam tanda kutip, dan dalam itu seakan-akan imbal balik dari pemberian Allah itu kita beribadah dalam hari ini korban, meskipun nanti tetap pahala daripada berkorban itu sangat besar, sebagaimana banyak diterangkan di dalam hadis. Nah, terkait penjiwaan ini, bahwa harus kita ketahui bahwa dalam hikayatnya korbannya anaknya Adam, yaitu Habil dengan Habil, yang dituangkan dalam surat Al-Maidah ayat 27, bahwa watslu alaihim naba'at nai Adam bil haq, ceritakan tentang dua anaknya Adam, yaitu Habil dengan Habil dalam hikayatnya. Idh qarraba qurbanan, ini ada muncul kata idh qarraba qurbanan. Jadi difahami bahwa korban itu sebenarnya taqarrub. Jadi qarraba taqarrub, kurbanan dengan kurban. Jadi nanti bisa dipahami bahwa korban itu sebenarnya taqarrub kepada Allah. Nah, ketika itu fatuqubila min ahadin
Fatuqubila min ahadihima, maka diterima salah satu dari keduanya, walam yutaqabbala minal akhari, dan yang lainnya tidak diterima. Dalam arti yang dalam kisah yang Habil diterima, yang Qabil tidak diterima. Ini ada pelajaran bahwa orang yang berkorban pun ternyata nanti ada yang diterima, ada yang tidak. Nah, setelah syariatnya kita penuhi, bagaimana korban kita diterima oleh Allah? Ya, supaya korban kita diterima oleh Allah. Dalam kembali pada surat Al-Maidah 27 tadi, karena perselisihan antara Qabil dengan Habil, bahwa sampai Qabil mengucapkan qala la'aqtulannaka, sungguh akan aku membunuhmu hai Habil. Habil mengatakan qala innama yataqabbalullahul muttaqin. Innama yataqabbalullahul muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korbannya orang yang muttaqin. Nah, berarti dalam kita berkorban harus benar-benar dilandasi jiwa takwa. Atau malah dalam berkorbannya akan menghasilkan jiwa takwa. Semakin kita sering korban, setiap tahun korban, semakin tahun pula ketakwaan kita bertambah kepada Allah. Nah, yang berikutnya bahwa Allah itu tidak melihat besar kecilnya hewan korban, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Sebagaimana yang disampaikan Habil tadi. Layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Jadi dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37, tidak akan sampai kepada Allah, yang tidak akan sampai kepada Allah dagingnya maupun darahnya. Artinya berapa besar dagingnya, apakah itu daging sapi, apakah daging kambing. Makanya ketika orang berkorban nggak usah diperselisihkan, afdol kambing apa afdol sapi. Kalau sudah berkorban ya itu apa adanya, dilandasi dengan takwa. Walakiyana luhut takwa minkum, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita, jiwa takwa kita. Makanya nanti ketika korban ya nggak usah membandingkan satu dengan yang lain. Atau ada cibiran ketika ada yang korban kambing, nanti kita mencibir, tidak boleh. Karena itu akan mempengaruhi nilai daripada penjiwaan korban kita. Yang berikutnya bahwa supaya kita lebih ikhlas, tadi kan sudah disampaikan bahwa kita korban itu sudah semestinya korban karena kita sudah diberi oleh Allah banyak sekali. Dalam Allah membuat permisalan dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 75. Dzaraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Jadi Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya yang tidak punya kemampuan apapun. Karena seorang budak hamba tidak punya kemampuan apapun. Yang satu lagi, waman rozaqnahu minna rizqan hasanan. Ada orang lagi diberi rizki dari Allah dengan rizki yang baik. Nah, karena diberi rizki yang baik tadi, yang cukup tadi, fahuwa yunfiku. Kemudian dia menginfakkan siron wa jahron, baik rahasia maupun terang-terangan. Hal yastawuna, ada pertanyaan, samakah? Jadi orang hamba budak, hamba saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apalagi korban. Yang satu diberi rezeki yang cukup. Ada pertanyaan, hal yastawuna, sama nggak? Barangkali spontan kita akan mengatakan, oh ya bagusan yang hebatan yang korban. Kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya kita berhati-hati supaya kita terhindar dari atau jangan mengharapkan pujian dari siapapun, karena akan rawan dengan nilai daripada korban kita. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian sedikit gambaran terkait dengan pengelolaan jiwa kita. Mari ayat ini kita hayati supaya nanti korban kita benar-benar ikhlas. Sudah semestinya saya korban, jadi tidak lagi mempermasalahkan bahwa saya lebih besar,
kemudian mengecilkan yang lain, atau terlalu berharap dengan saya korban, bagian saya apa, tidak usah terlalu, meskipun orang yang berkorban berhak. Jadi sekali lagi penting sekali menjaga keikhlasan daripada korban kita, karena dalam surat Lail, surat ke-92 ayat 19, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza ila ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang itu tidak akan dapat apa-apa ibadahnya kecuali dalam beribadahnya, dalam perjuangannya ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Sekali lagi, korban yang kita lakukan mudah-mudahan dalam rangka taqarrub kepada Allah, dilandasi ketakwaan dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa korban, dan berikut andai kata belum, mudah-mudahan tahun depan bisa korban. Yang tahun ini bisa korban, mudah-mudahan tahun berikutnya masih bisa berkorban lagi. Demikian penyampaian saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila mana ada kesalahan mohon koreksinya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.